Halo teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya di Pawon Mix Max. Kali ini saya akan membuat kue lebaran khas Mesir yang versi kedua ya. Yang kali ini yang isiannya saya menggunakan Turkish Delight. Langsung aja dengan bahan-bahannya. Setengah kilo Turkish Delight atau juga bisa disebut dengan malban. 1 sendok makan sesame seeds yang sudah di-toast, wijen yang sudah disangrai, dan 1 sendok makan ghee, clarified butter. Langsung aja dengan caranya, kita masukkan 1 sendok makan clarified butter atau mentega ya. Kemudian kita aduk dengan tangan yang bersih yang sudah dicuci sebelumnya. Diremas-remas sampai butter dan Turkish Delight-nya atau malbannya tercampur. Kalau di rumah teman-teman mungkin susah mendapatkan Turkish Delight atau malban, bisa juga dikasih isi selai nanas. Selai nanas yang nantinya akan dibulat-bulatkan kecil seperti bola kelereng. Aduk terus sampai merata. Sudah tercampur rata, kita masukkan wijen sangrai dan kita aduk lagi seperti ini sampai wijen tercampur rata. Oke, nanti kalau sudah selesai tercampur rata semuanya, kita pulung dan kita gulung-gulung seperti bola kelereng ya. Kita ambil sedikit adonan, kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini. Oke, kemudian taruh di loyang, ambil lagi. Sampai adonannya habis ya. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas kalau sudah habis. Akhirnya selesai dan sekarang kita masukkan ke dalam kulkas, biarkan mengeras sebentar sampai kita selesai bikin adonan kue keringnya. Teman-teman, sekarang kita membuat adonan kue kering atau kah Mesir yang versi kedua. Langsung aja ke bahan-bahannya. 1 kilo tepung terigu. Ini susu cair dicampur dengan air. Susu cairnya sekitar 1/4 gelas dan airnya 3/4 gelas. Jadi total semuanya 1 gelas. Kemudian ini setengah gelas gula tepung ya. 1 sendok makan sesame seed yang sudah disangrai, wijen yang sudah disangrai. 1 sendok makan dan setengah baking powder. Ini garamnya setengah sendok teh atau sejumput saja, setengah sendok teh vanilya dan 1 sendok makan ragi instan. Dan yang terakhir ini clarified butter, mentega, bisa mentega kuning, bisa mentega putih. Ini setengah kilo mentega kita cairkan di api kecil, kemudian dibiarkan dingin dan dimasukkan di kulkas. Langsung aja kita ke caranya, kita campurkan gula tepungnya ke dalam susu dan campuran air, kita aduk sampai gula tepungnya larut. Kemudian kita campurkan ragi instan, vanilya dan garam ke dalam tepung terigu. Juga wijennya dan baking powder.
Oke. Kita aduk pakai tangan yang bersih ya. Kita cuci tangan sebelumnya. Jangan khawatir. Aduk sampai rata. Kemudian kita masukkan clarified butter atau menteganya. Setelah itu kita campur dengan tangan pelan-pelan. Setelah kita campur sebentar clarified butter atau menteganya dengan terigu, campur sebentar, kemudian kita masukkan bahan yang terakhir yang tadi saya lupa menyebutkan, yaitu kahk essence. Sedikit aja, kira-kira 1,5 sendok teh kecil. Dan kemudian kita aduk lagi sampai benar-benar merata. Setelah adonan tercampur rata, adonan tepung tercampur rata dengan menteganya sampai adonan setengah basah ya. Kemudian sekarang kita masukkan langkah terakhir, kita masukkan larutan gula pasirnya tadi dengan susu cair yang sudah dicampur dengan air dingin. Kita campurkan, kita masukkan semuanya separuh dulu, kemudian kita aduk. Setelah tercampur rata, kita masukkan sisanya ya, semua sisanya, dan kita aduk lagi sampai rata. Setelah adonan tercampur ya ibu-ibu, seperti ini konsistensinya, nggak terlalu keras juga nggak terlalu lemas. Kemudian kita biarkan selama 30 menit. Setelah 30 menit kita bentuk adonannya bulat-bulat seperti bola bakso. Oke teman-teman, ini adonannya sudah selesai dibulat-bulatkan semua. Sekarang langsung aja kita isi ya. Untuk isiannya, kalau teman-teman tidak punya Turkish Delight, bisa diisi dengan berbagai macam selai yang teman-teman punya di rumah, atau juga bisa dengan coklat, kurma yang sudah dihaluskan, atau apa aja. Taruh di sini, di atas meja, dialasin apa aja, dipipihkan seperti ini, kemudian diambil satu isian, kita tutup rapat biar enggak nanti kalau di dalam oven isiannya keluar dan meleleh. Kita bulatkan lagi, make sure benar-benar rapat. Siap. Kita lakukan sampai selesai ya teman-teman. Setelah adonannya dibulat-bulatkan dan dikasih isi, selesai. Sekarang kita hiasi dengan hiasan khas buat kahk. Kita tekan-tekan satu persatu. Teman-teman di rumah kalau nggak punya alat seperti ini bisa menggunakan garpu yang seperti saya contohkan di video sebelumnya. Kita lakukan sampai habis, sampai selesai, kemudian kita masukkan ke dalam oven yang sudah dipanasin sebelumnya. Ini kahknya udah matang, udah keluar dari oven, masih panas, tinggal nunggu dingin aja. Teman-teman, akhirnya kahknya selesai juga dan sudah dingin. Kalau sudah dingin, dimasukkan ke tempat atau wadah yang bisa ditutup ya, agar tetap nggak kemakan angin dan rasanya tetap lembut. Jangan lupa nyobain resepnya yang ini, yang versi kedua, rasanya lembut. Terus yang paling penting,
like, share. Yang belum subscribe, cepetan subscribe biar nggak ketinggalan dengan resep-resep lainnya. Dan terima kasih.